Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ulan Tahniasari. Saya dari PGSD Ekstensi I 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu materi pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu tentang teks proposal dan jenis-jenisnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu teks proposal dan jenis-jenisnya. Nah, apa itu proposal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah sebuah rencana yang akan dituangkan ke dalam rancangan kerja. Nah, menurut secara umum, proposal itu adalah sebuah rencana yang akan dituangkan ke dalam rancangan kegiatan yang berbentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Nah, adapun tujuan dari teks proposal ini yaitu untuk sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan sebuah rencana pelaksanaan kegiatan ataupun suatu usaha tertentu. Di sini juga ada jenis-jenis proposal. Nah, jenis-jenis proposal ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu proposal kegiatan, proposal bisnis atau usaha, proposal penelitian, dan proposal proyek. Nah, yang pertama itu proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini adalah salah satu jenis proposal yang sering kita jumpai. Bisa dibuat secara individu maupun kelompok. Nah, tujuan proposal ini untuk membuat suatu kegiatan. Dan adapun juga proposal kegiatan ini untuk mengajukan atau merencanakan suatu program acara yang akan diadakan. Nah, contohnya seperti kita ambil di sekolah, misalnya kita ingin membuat acara perayaan ulang tahun sekolah. Sebelum kita membuat acara tersebut, ada baiknya kita membuat dulu proposal kegiatannya. Seperti apa kegiatan yang akan diselenggarakan, bahan-bahan apa yang digunakan, dananya berapa. Nah, sesudah itu kita meminta izin kepada kepala sekolah apakah proposal kita ini sudah disetujui atau belum. Nah, tujuan membuat proposal ini juga kita agar mendapatkan sponsor buat acara kita. Baiklah teman-teman, yang kedua itu proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang berhubungan dengan bisnis dan kerja. Bisa dilakukan baik individu maupun kelompok. Nah, proposal bisnis ini juga bisa sebagai gambaran usaha untuk seorang investor atau pihak yang ingin kalian ajak kerjasama. Nah, contohnya itu seperti pendirian usaha, pinjaman usaha, dan kerjasama. Misalnya kita ambil sebagai contoh, kalian ingin membuat suatu usaha nih. Jadi kalian itu harus membuat proposalnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika kalian membuat proposalnya dan usaha kalian akan berjalan lancar. Karena di dalam proposal tersebut kalian akan menuliskan berapa aja dana yang keluar, apa aja yang dibutuhkan, dan mendapatkan izin dari pendirian usaha. Dan teman-teman, yang ketiga itu proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini adalah salah satu jenis proposal di bidang akademis. Jenis proposal penelitian ini diajukan untuk membuat sebuah riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Nah, ada juga proposal penelitian ini seperti penelitian pengembangan, kuantitatif, dan kualitatif. Adapun contoh-contoh proposal penelitian ini seperti kita meneliti atau membuat sebuah proposal skripsi, riset, pengembangan, dan lain-lain. Nah,
Dan yang keempat itu proposal proyek. Nah, proposal proyek ini adalah proposal yang hampir sama dengan proposal bisnis atau usaha, tapi yang membedakan proposal proyek ini lebih ke proyek bisnis. Misalnya kita dalam proyek pembangunan jalan, pembangunan masjid. Nah, sebelum itu kita harus membuat proposalnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus memerlukan dananya berapa, kegiatannya bagaimana, tahap-tahapnya bagaimana. Nah, makanya itu kita harus membuat proposalnya terlebih dahulu sebelum membuat acara kegiatan atau bisnis atau penelitian atau proyek dan lain-lain. Di sini juga ada jenis-jenis proposal berdasarkan formatnya. Yang pertama itu proposal formal. Proposal formal ini adalah jenis proposal yang resmi dan baku. Nah, di dalam proposal formal ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama bagian pendahuluan, kedua isi proposal, ketiga bagian data pelengkap. Nah, di dalam data pendahuluan ini terdiri dari sampul, daftar judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan lembar pengesahan. Nah, di dalam isi proposal ini terdiri dari latar belakang, pemecahan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, dan biaya. Di dalam data pelengkapnya terdiri dari lampiran, tabel, dan daftar pustaka. Nah, yang kedua yaitu proposal semi formal. Proposal semi formal ini adalah proposal yang tidak selengkap proposal formal, tetapi masih menggunakan format yang baku. Nah, di dalam proposal formal ini terdapat dari latar belakang, pemecahan masalah, saran, dan permohonan. Nah, yang ketiga itu proposal non formal. Nah, proposal non formal ini adalah jenis proposal tidak sebaku dan tidak seresmi proposal semi formal. Nah, tetapi masih dituliskan ke dalam surat atau memorandum. Di dalam proposal ini terdiri dari seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Dan contohnya seperti misalnya proposal formal. Di proposal formal ini contohnya seperti pembuatan karya ilmiah. Dan proposal semi formal ini seperti pembuatan permohonan untuk melakukan sebuah festival. Dan proposal non formal ini seperti permohonan untuk reunian sekolah. Saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk melakukan sebuah kegiatan formal dan mendapatkan sebuah persetujuan dan dorongan dari pihak lain. Demikianlah dari hasil video yang dapat saya tampilkan yang menjelaskan tentang materi teks proposal dan jenis-jenisnya. Apabila ada kesalahan dari video saya memohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.